Pihak oposisi kuat, cuma Anies yang dinilai bisa gulingkan zona nyaman lingkar kekuasaan Jokowi. Jadi istana dan gerombolannya dan orang-orang di sekitarnya itu beroposisi terhadap Anies Baswedan. Dan ini aneh, karena yang dioposisiin itu adalah level pemerintahan di bawah. Kalau Anies beroposisi terhadap Jokowi itu benar, karena dia level pemerintahnya di bawah dan dia tidak dalam satu arus. Itu begitu ya. Lalu soal keakraban itu ya kita bisa dekat bisa tidak. Tapi sebagai bangsa ya kita harus mengikuti hukum-hukum administrasi. Ya. Jadi kan ada fenomena kan, setiap kali Anies Baswedan melakukan sesuatu itu selalu dibilang ini bang, itu hanya melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Bangun JIS melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Wah, benerin trotoar itu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Semuanya dibilang Anies Baswedan itu cuma melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Saya bilang sama yang ngomong kayak gini terus-terusan, artinya sangat mudah jawaban dari pertanyaan siapa yang bisa melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi sebagai presiden. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengungkapkan saat ini pihak oposisi yang kuat dan mampu mengganggu kenyamanan lingkar kekuasaan Presiden Jokowi hanyalah Anies Baswedan. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengungkapkan saat ini pihak oposisi yang kuat dan mampu mengganggu kenyamanan lingkar kekuasaan Presiden Jokowi hanyalah Anies Baswedan. Sebagaimana diketahui, Anies digadang-gadang sebagai salah satu bakal calon presiden terkuat pada pemilu 2024 nanti. Meski dibanjiri dukungan dari berbagai kalangan, Anies Baswedan dalam posisi sulit. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menutup kemungkinan akan bertarung dengan kandidat capres yang berada dalam lingkar kekuasaan Jokowi, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena kita tahu calon duanya sangat dekat dengan istana, katanya. Menurut Refli, Anies membutuhkan kendaraan politik yang solid. Hal ini makin relevan untuk diperjuangkan karena saat ini hanya Anies yang mampu menggulingkan kenyamanan lingkar kekuasaan Jokowi. Refli juga mengungkap seharusnya partai koalisi dapat menurunkan egonya masing-masing dan memikirkan kepentingan yang jauh lebih luas daripada peluang kemenangan. Dia menyinggung soal Demokrat yang terkesan harus AHY disandingkan dengan Anies sebagai calon wakil presiden. Begitupun dengan PKS yang menginginkan Ahmad Heriawan. Kalau mereka berkoalisi hanya untuk mendudukan jabatan wakil presiden dan kalau tidak berarti mereka mundur, wah susah. Mereka tidak ingin berjuang demi demokrasi, jelas Refli. Seperti diketahui, Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024 pada Senin 3 Oktober 2022. Surya Paloh menyampaikan salah satu alasan Anies dipilih menjadi calon presiden diusung Nasdem, yakni karena Gubernur DKI Jakarta itu dianggap paling terbaik. Kenapa Anies? Why not the best? Kata Surya disambut tepuk tangan para kader. Memang elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden kian tak terbendung. Survei Populi Center menunjukkan elektabilitas Anies naik signifikan dibandingkan Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya stagnan dan Prabowo Subianto cenderung menurun. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai elektabilitas Anies Baswedan sebagai Capres 2024 akan terus merangkak naik. Hal itu seiring agenda lapangan untuk menyapa rakyat yang dilakukan Anies dan Partai Nasdem mulai pekan ini. Kami optimis akan naik lagi karena mulai pekan ini dia akan roadshow ke daerah-daerah dengan di bawah koordinasi partai dan relawan seluruh Indonesia, kata Taslim. Taslim berpandangan penyebab meroketnya elektabilitas Anies saat ini dikarenakan rakyat sudah merasa diberikan kepastian sebab Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024 sejak 3 Oktober 2022 lalu. Respons positif rakyat atas sikap Nasdem yang cepat dan tanggap sehingga memberi kepastian bagi masyarakat tentang Capres. Demikian ujarnya. Apalagi kata dia, masyarakat DKI Jakarta sangat puas dengan kinerja Anies selama menjabat sebagai gubernur. Hal ini membuat masyarakat ibu kota menginginkan Anies untuk bisa berbakti ke jenjang yang lebih tinggi, yakni sebagai Presiden Indonesia. Oleh karena itu mereka memilih Anies saat disurvei sejak 3 Oktober 2022 saat Nasdem deklarasi Capres. Barisan Anies semakin rapi dan masif, demikian ujarnya. Dalam survei terbaru Populi Center, elektabilitas Anies Baswedan cenderung meningkat dari 18,6% pada Maret lalu menjadi 22,3% pada Juli dan 29,2% di Oktober 2022. Sementara elektabilitas Ganjar yakni 27,9% pada Maret, 29,4% sedang pada Juli dan 29,7% pada Oktober 2022. Lalu elektabilitas Prabowo pada periode Maret dan Juli yaitu 32,8%. Capaian tersebut menurun menjadi 27,6% Oktober 2022.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada tanggal 9 sampai 17 Oktober 2022.